misalnya. Termasuk ijazah bapaknya gitu ya? Iya, terus seperti contoh kasus ijazah Pak Jokowi kan, itu berapa lama itu sudah banyak yang masuk penjara, tapi kepastian juga belum ada kan? Di mana? Tunggu dulu. Kepastiannya di mana belum ada? Bapak akademisi. Ya, Nah, saya tanya, akademisi. Ya. Jika Bapak akademisi, Bapak pemilik kampus, Bapak pemegang kekuasaan di kampus, menyatakan sesuatu itu memang kewenangan Bapak dan itu resmi, kepastian enggak? Oh, bukan. Jadi begini, Nah, coba. kan kepastian itu kan begini Pak. Enggak, saya Ditunjukkan tanya. oleh Ah, UGM. gitu. Jadi, Pak, ini yang keliru. Nah, ini yang paling Ini yang penting, Pak. keliru, yang Nah, salah ini ini. jelas ini kan. Artinya yang apa? keliru. Belum tuntas, belum tuntas. Dilihatkan ini. Nanti lihatkan diberikan ini. tahan ini. dulu, nanti dibantah ini belum tuntas ya. Kan dianggap makanya sekarang ini perkara yang remeh-temeh nih. Iya, makanya. Tinggal udah orang nih, Itu iya. kan kata Bapak. Artinya apa? Kalau ini yang remeh-temeh ini itu dibesar-besarkan terus dan itu Yang membesarkan siapa? yang kalau dikatakan itu misalnya black box yang memang tidak, yang sampai sekarang Prof, itu masih mari kita jujur. Prof, kalau Prof orang akademisi, ketika menjadi seorang rektor, lalu Prof menyatakan alumni dari perguruan tinggi saya, si Anu, pada masuk tahun sekian, ini ijazahnya, ini nomor ijazahnya, ini skripsinya, apakah itu tidak benar? Oke, Nah, tunggu saya dulu, tanya tunggu dulu. Oke, silakan. Kalau itu benar, kenapa harus takut mengungkapkan? Kalau itu sudah benar, kenapa harus takut Nah, memunculkan? udah clear. Artinya pihak UGM pun tidak menunjukkan ya? Kenapa Ini tidak? clear. Kenapa harus tidak mau? Inilah yang memunculkan? akademisi. Kalau itu benar. Nah. Kalau itu benar, kenapa tidak dimunculkan? Nggak, jadi- kan sederhana itu kan. Tapi jadi- kalau itu memang diragukan, ya itu tadi disimpan dulu. Jadi Makanya saya katakan, Adinda Nasrian ya. nah, gitu. Oke, Soal ini Silakan, Pak sebenarnya. Fatul. sekarang gini, Prof. Nah. Kalau saya bawa ijazah saya ke hadapan Prof hari ini, lalu saya perlihatkan, berani Prof katakan itu palsu atau asli? Saya tentu dulu verifikasi dulu. Verifikasi. Nggak bisa dong. Verifikasi Misalkan kemana, asli. Prof? Verifikasi. Ya, kalau saya verifikasi kan pertama. Ya. Kalau apakah misalnya seperti tadi lah. Saya tamat Unan. Ya. Kemana Prof Kemudian verifikasi? Bapak anukan, Bapak lihat kan, Prof saya ini tamat Unan ini ijazah Ya. saya. Oke. Nah, kalau ada persoalan misalnya kalau ada misalnya untuk kepentingan sesuatu, saya akan verifikasi. Ke Unan. Ke verifikasi pertama tentu ke alma maternya. Ya. Nah, di alma mater itu sudah ada arsip seharusnya. Ya. Nah, sekarang persoalannya begini, ketika itu dilihatkan tapi tidak bisa saya publis, tidak bisa juga tidak. Enggak, kan makanya saya tanya, kalau kan tadi Prof katakan dia akan selesai kalau ijazah itu diperlihatkan. Saya bilang ijazah saya bawa ke Prof, bisa nggak Prof nyatakan benar ini ijazah asli atau palsu? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Harus verifikasi kan? Harus verifikasi. Berarti nggak selesai juga dengan diperlihatkan. Bukan gitu. Nggak Jadi selesai. Ya kecuali Tapi gini. diperlihatkan ke UGM. Nah, Ya udah. inilah yang saya Sekarang sayangkan. UGM belum tuntas. Sikap-sikap dari pendidik yang Harus mencurigai sudah tuntas jawaban Pak. institusinya sendiri. Ini yang Persoalan yang tadi. saya Perlu rasa- dijawab nggak sama Pak Fatul tadi pertanyaan tadi? Enggak, artinya Prof mengatakan bahwa perlihatkan dengan memperlihatkan berarti selesai. Selesai. Sedangkan Prof aja, saya perlihatkan ijazah saya nggak bisa pastikan itu asli atau palsu. Nah, Jadi perlihatkan konteksnya dulu. gini sebenarnya gini Baru Bang tahu Nasir ya. itu pasti Sebenarnya sudah. adalah Iya, kan kekerasan sudah di pasaran. Jadi begini. hari ini Sebentar, sebentar. Jadi Pak Nasrian, perlu saya kasih tahu. Ijazah sudah ditunjukkan kepada yang berwenang, yaitu Kepolisian Republik Indonesia. Sudah dibandingkan dengan ijazah lain. Sudah Lalu disita, Mas. diverifikasi ke UGM. Ini berkaitan dengan black box tadi. Saya bilang, ketika sudah yang berwenang memeriksa dibandingkan dengan ijazah-ijazah lain dan sudah diverifikasi oleh UGM. Lalu Prof mengatakan tinggal tunjukkan apa kewenangan menunjukkan. Yang meminta itu siapa? Yang memeriksa siapa? Sudah ditunjukkan yang asli, bukan fotokopi. Sudah Dibandingkan disita, dengan yang sudah lain. data. Gini. Kan mau jawab dulu. Ini karena Pak Prof orang kampus ini, saya mau langsung konfirmasi. Secara verifikasi orang kampus itu seperti apa seharusnya? Ya, yang pertama dilihat historisnya. Sudah. Historis pertama tadi misalnya apakah memang dia. Jadi yang pertama ya dari tadi kan sudah ada tadi itu. Ya. Apakah ini benar aslinya Ya. ijazahnya? Keaslian itu dilihat dari historis. Ya. Nah, lihat dari historis. Misalnya pernah nggak dia kuliah. Yang kedua ini keaslian ini lagi, keaslian dokumen ini. Itu kan harus di forensik lah gitu ya, di forensik. Betul enggak ini kertas ini? Ya kan sudah. Kan di forensik ini. Sudah, kan? Nah, tapi Sampai menurut sana, belum menurut pihak-pihak tertentu, kan pihak tertentu. Pak, Saya tidak tahu. kita mari memberi Termasuk kesadaran pihak pada tertentu. orang Nah, yang begini Pak, Bentar, sebentar. bentar, selesai dulu. Ya, sebentar. Jadi keaslian itu seperti yang tadi pertama diverifikasi dokumennya, yang kedua diverifikasi historisnya. Nah, dokumen ini tentu kepada ahlinya. Nah, yang kedua historisnya baru kepada kampusnya. Nah, ahlinya ini yang melihat ini kertasnya, tintanya, waktu pembuatannya dan seterusnya. Kalau verifikasi di perguruan tingginya dilihat apakah dia kuliah atau lain sebagainya. Saya begini, saya sekarang sedang mengamati ada satu kasus juga nih. Jasa juga nih? Iya, saya anggota DPRD juga, DPRD. Jadi dia pernah masuk SMP. Baru dia kelas 1 dia pindah. Nah, ketika dia pindah, kemudian dia masuk lagi ke SMP yang bersangkutan. Nah, udah masuk dia kelas 3. Tapi ketika dicek dia pindah ini, sekolahnya tidak jelas. Tahu-tahu dia masuk ke sini Kelas 3. Kelas 3. Maka ketika dikeluarkan ijazahnya benar, tapi proses mendapatkannya itu tidak benar. Kenapa? Karena sekolah yang dia pindah itu
Tidak jelas. Dan kesimpulannya untuk kasus itu gimana, Prof? Nah, sampai sekarang belum, masih Tidak diakui, tidak sah jadi Sampai sekarang masih dalam kepolisian. Ya artinya Kepolisian. tidak selesai hanya dengan diperlihatkan. Kan tadi Prof katakan diperlihatkan selesai katanya. Ya. Ternyata tidak bisa Prof memastikan asli palsunya, harus diverifikasi. Jadi gini, kalau Bang, kalau nanti diperlihatkan ke rakyat Indonesia misalnya kan, dilihatkan 280 juta satu persatu, nah, nanti verifikasi, dilihatkan lagi ke Roy Suryo, ya Beda lagi. verifikasi lagi, kan? Jadi yang Ini kan sulit kita yang sekarang ini adalah obat rasa penasaran ini yang tidak terjawab oleh kenegarawan seorang Jokowi. Itu sebenarnya. Obat penasaran masyarakat itu. Oke, teman-teman, Bonatua Silalahi tantang Jokowi uji keabsahan legalisir ijazah di Andri. Ya, jadi teman-teman, ini selaku pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi ini kembali menghebohkan bahkan menggegerkan terkait dengan tentangan seorang Bonatua Silalahi terhadap keabsahan legalisir ijazah mantan Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan langsung oleh Bonatua di hadapan media, teman-teman. Nah, namun teman-teman, apakah nantinya mantan Presiden ya mau atau tidak untuk tantangan yang dilayangkan atau tantangan yang disampaikan oleh pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi. Nah, untuk lebih jelasnya coba kita melihat sebenarnya apa yang disampaikan oleh seorang Bonatua Silalahi di cuplikan video ini. Dikatakan bahwa pengamat kebijakan publik yaitu Bonatua Silalahi meminta mantan presiden ke-7 itu RI Joko Widodo untuk menguji keabsahan legalisir ijazah S1 atau Universitas Gadjah Mada. Arsip Nasional Republik Indonesia atau ANRI, pernyataan itu dilontarkan Bonatua sekaligus merespon klaim kubu Jokowi yang siap menunjukkan ijazah dalam persidangan. Menurutnya, pembuktian keabsahan sebuah ijazah tak cukup bila dilakukan dengan cara melihat fisiknya. Kalaupun ditujukan ijazah itu, ya kita mau bilang apa? Kita juga dengan mata telanjang tidak bisa memeriksa. Kami bahkan suruh beliau bawa itu ke ANRI, Lembaga Kearsipan Daerah Solo, Lembaga Kearsipan Daerah Jakarta, supaya supaya diautentikasi secara layak dan patut, ujar saat ditemui. Ya, jadi teman-teman, pernyataan seorang pengamat kebijakan publik itu yaitu Bonatua Silalahi kembali menantang Pak Jokowi untuk menguji keabsahan ijazah yang katanya tersebut siap untuk ditunjukkan. Nah, jadi teman-teman, apakah nantinya mantan Presiden Joko Widodo datang ke ANRI untuk menguji sama-sama ijazah tersebut atau tidak, dihiraukan begitu. Nah, hal ini disampaikan oleh seorang Bonatua Silalahi, teman-teman, bahwa hal ini disampaikan secara langsung oleh seorang Bonatua terkait dengan keabsahan ijazah Jokowi yang selama ini menjadi perdebatan, bahkan menjadi hal yang menjadi suatu saling menyatakan adalah asli tanpa ada pembuktian. Nah, dengan adanya pembuktian atau pengujian legalisir tersebut, apakah Pak Jokowi nantinya berani atau tidak dalam tantangan tersebut atau bagaimana? Ya, sebab dilanjutkan oleh Bonatua, apa bunyi peraturan itu? Arsip tahun 2025, arsip tahun 2010, 2012, bahkan 2014 dan 2019 itu difotokopi legalisirnya. Harus diperiksa informasi oleh ANRI. Benar enggak informasi
Setelah itu dia akan memeriksa aslinya juga, sumber aslinya mana, autentik. Yang enggak asli jangan sampai fotokopi dibilang asli, ternyata sumbernya cuman tidak asli, ucap Bonatua. Ya, walaupun banyak hal yang kita lihat kemarin terkait dengan seorang pengamat kebijakan publik ini, yaitu Bonatua Silalahi, yang menyatakan bahwa Bonatua akan banyak yang menyatakan akan memundurkan diri dari kasus ijazah Jokowi. Tapi ini lebih tegas lagi, dia menyatakan bahwa tidak akan mundur, teman-teman ya. Bahkan ada beberapa video yang dia sampaikan, ya, bahkan dia tetap untuk menyampaikan bahwa bahkan menantang ya seorang mantan presiden itu, kalau berani kita uji di ANRI, ya, datang di ANRI, buktikan kalau tuduhan mereka itu tidak benar. Kalau nanti di pengadilan tujukan ya kita tidak apa-apa, ya kita tidak mengerti, kita mau menyangga juga nggak bisa. Tapi kalau dia di ANRI, begitu ANRI periksa katanya dia pakai laboratorium forensik, dia putuskan asli, kita bisa gugat, kita pasti gugat karena itu putusan Tun. Ini hanya dihindari mereka. Nah, jadi teman-teman, bahwa ketika Bonatua, pengamat selaku pengamat kebijakan publik ini menantang seorang mantan presiden, apakah di antara dari relawan-relawannya juga berani untuk merespon ya terkait dengan tantangan seorang Bonatua tersebut yang sudah disampaikan. Nah, tentu kita percaya bahwa Pak Jokowi datang nanti di ANRI, ke ANRI untuk membawa ijazahnya, menunjukkan ijazahnya yang konon katanya itu asli. Ya, bukan hanya sekedar omon-omon, karena memang selama ini ya kita lihat semuanya hanya katanya asli, tapi ya tidak pernah ditujukan. Bahkan publik mulai penasaran ya terhadap ijazah tersebut, yang kalau aslinya mestinya ini tidak diragukan lagi untuk ditujukan, tidak ragu lagi untuk memperlihatkan. Tapi pada dasarnya sampai detik ini ijazah tersebut ya bahkan tidak pernah dihadirkan di pengadilan. Ya, apakah Pak Jokowi nanti hadir langsung untuk menunjukkan? Inilah hal yang ditunggu oleh netizen dan bahkan publik. Itu saja teman-teman. Bagaimana menurut Anda? Berikan komentar Anda, sampai ketemu di postingan.